Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Habriani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai balance scorecard. Balance scorecard adalah metode perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Balance scorecard berasal dari dua suku kata, balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Balance scorecard merupakan suatu alat pengukuran kerja yang terdiri dari 4 perspektif untuk menilai kinerja perusahaan dari segi keuangan dan non-keuangan. Fungsi balance scorecard. Pada awalnya, hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan, kemudian meluas dan digunakan untuk mengukur 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selain itu, balance scorecard memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah dicapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. 6. Sebagai alat key performance indikator perusahaan. 7. Sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama, keuangan. Kedua, pelanggan. Ketiga, proses bisnis internal. Keempat, pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif keuangan. Pada dasarnya, dalam scorecard harus ada keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Perspektif keuangan tidak bisa bekerja tanpa adanya perspektif non-keuangan. Misalnya, laba yang diperoleh perusahaan karena produk tersebut memiliki nilai manfaat bagi konsumen, atau bisa saja karena faktor SDM dan proses bisnis dari perusahaan tersebut. Pengukuran perspektif keuangan bisa dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Misalnya, dengan menganalisis tren keuangan, common size value antara perusahaan dan pesaing, dan rasio keuangan seperti rasio liabilitas, rasio aktivitas, rasio hutang, rasio keuntungan, dan rasio solvabilitas. Perspektif keuangan juga berguna seberapa perusahaan atau bisnis memiliki daya tarik kepada para investor. Pengukuran dalam perspektif keuangan nantinya akan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi peningkatan laba perusahaan, serta dalam pencapaian tujuan yang dicapai dalam penerapan perspektif keuangan. Perspektif pelanggan. Dalam balance scorecard, perspektif mempertimbangkan dari sudut pandang pelanggan, yaitu bagaimana perusahaan harus bersikap terhadap pelanggan. Menurut Rudianto, dalam perspektif pelanggan balance scorecard, para manajer mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar, di mana unit bisnis tersebut akan bersaing dan berbagai ukuran kinerja unit bisnis dalam sasaran. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap operasi dalam upaya mencapai target. Apabila suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang besar dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru atau jasa yang lebih baik kepada. Selanjutnya, tolak ukur pelanggan dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, pure measurement group atau kelompok inti, dan customer value proposition atau kelompok penunjang. Kelompok inti terdiri dari pangsa pasar atau market share, tingkat perolehan pelanggan baru atau customer acquisition, kemampuan perusahaan mempertahankan para pelanggan lama,
tingkat kepuasan pelanggan, tingkat profitabilitas pelanggan. Sedangkan kelompok penunjang dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, atribut-atribut produk, termasuk harga, mutu, fungsi, hubungan dengan pelanggan, dan terakhir, citra dan reputasi. Perspektif proses bisnis internal. Menurut Kusnat, perspektif proses bisnis internal ini menuntut manajer dalam mengidentifikasi berbagai proses internal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan tujuan finansial perusahaan. Dalam perspektif ini, manajer melakukan identifikasi berbagai proses yang berhubungan dengan perusahaan dan juga pelanggan. Selain itu, manajer juga akan mengetahui sejauh mana bisnis yang telah mereka jalankan. Menurut Yuwono, membagi proses bisnis internal ke dalam proses bagi berikut. Yang pertama, proses inovasi. Proses ini dalam unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan dari pelanggan dan menciptakan produk atau jasa yang baru. Kedua, proses operasi, yakni proses untuk membuat dan menyampaikan produk atau jasa. Tiga, proses pelayanan purna jual. Proses ini merupakan jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan produk atau jasa tersebut dilakukan. Dan terakhir, perspektif pembelajaran dan menurut Kusna, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini merupakan fondasi keberhasilan bagi sumber daya manusia pada organisasi dengan tetap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. Perspektif ini lebih menekankan pada sumber daya manusia dalam perusahaan dengan mengadakan pelatihan bagi karyawannya, peningkatan kemampuan sistem informasi, dan membuat prosedur yang baik serta perbaikan rutinitas. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup tiga prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu pertama, kapabilitas pekerja merupakan bagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan kapabilitas pekerja, ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh manajemen. Yang pertama, kepuasan pekerja merupakan prakondisi untuk meningkatkan produktivitas, tanggung jawab, kualitas, dan pelayanan kepada klien. Kedua, retensi pekerja adalah kemampuan untuk mempertahankan pekerja terbaik dalam perusahaan. Ketiga, produktivitas pekerja merupakan hasil dari pengaruh keseluruhan dari peningkatan keahlian dan moral, inovasi, proses internal, dan kepuasan pelanggan. Kedua, ada kapabilitas sistem informasi. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk kapabilitas sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketetapan informasi yang tersedia, serta jangka waktu yang memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, iklim organisasi merupakan salah satu pendorong timbulnya motivasi dan pemberdayaan adalah penting untuk menciptakan pekerja yang berinisiatif. Adapun yang menjadi tolak ukur hal tersebut atas adalah jumlah saran yang diberikan pekerja. Intinya, dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, balance scorecard lebih menekankan pada aspek organisasi. Bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada menjadi faktor keunggulan kompetitif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.